Pria di kamar mandi ini bersiap untuk bunuh diri. Baru saja anjingnya masuk. Lapar. Membuka lemari, tapi hanya tinggal 2 kaleng yang tersisa. Setelah membiarkan anjing memilih satu, dia membuka kaleng itu sendiri juga. Jika kamu bisa membuka kaleng sendiri, aku sudah mati sekarang. Melihat dapur yang berantakan, dia hanya bisa minum dengan kepala terangkat. Ini adalah tahun 2019. Drama komedi ini, Afterlife, banyak menyembuhkan orang yang sudah putus asa. Jika kamu kehilangan banyak harapan dalam hidup, sangat direkomendasikan untuk kalian. Inilah protagonisnya, Tony setengah baya. Istri kesayangannya meninggal beberapa bulan yang lalu. Hidup tanpa harapan, makanya ingin mati. Istrinya sangat lembut. Tony sering mengerjainya, membangunkan tidur dengan klakson angin. Tapi istrinya sangat lembut. Dia benar-benar mengejutkan istrinya kali ini. Seekor anjing. Tony memanfaatkan istrinya yang sedang tidur. Diam-diam taruh anjing itu di ranjangnya, membiarkan anjing itu menjilatinya. Istrinya sangat senang saat melihatnya. Kedua orang itu tidak memiliki anak, hanya saja anjing ini. Video yang direkam sebelum istrinya meninggal, masih memberitahunya, harus menjaga baik-baik anjing kita. Sejak kematian istrinya, Tony menjadi sangat suci. Tetangganya menyapanya. Dia akan memarahi orang lain. Anjingnya berjalan di taman. Orang yang lewat mengingatkan bahwa harus mengikat anjingnya. Apa? Anjingmu harus diikat. Kamu tidak dapat membaca aturannya. Apa? Dia bukan anjing besar, yang suka mengurusi urusan orang. Terkadang dia berani mengajar, menghadapi perampok dan menggertak jalan. Dia akan menembak tanpa ragu-ragu, hampir mengenai orang di kursi belakang. Melihat palu yang jatuh, dia mengambilnya, menaruh di kantongnya dengan puas. Tony mengunjunginya tiap hari. Ayahnya mengalami demensia, tidak mengerti bagaimana seorang perawat bisa, dengan hati-hati mengoleskan krim ke tangan orang tua, menyisir rambutnya setiap hari. Dia mengatakan bahwa hidup seperti ini lebih baik daripada mati. Bila ayahnya adalah seekor anjing, pasti akan memilih untuk membuatnya bahagia. Kata-katanya membuat kesal si pengasuh. Dimarahi habis-habisan oleh perawat. Tapi ayahnya tiba-tiba sadar, kamu adalah anakku. Meskipun ayahnya bingung, tapi masih dalam pikiranku. Kenangan masa kecilnya. Ayahnya masih ingat saat Tony masih berusia 7 tahun. Mencoret-coret rumah membuat ibunya marah. Kita masih memiliki wallpaper tambahan. Aku akan melakukannya besok. Kamu masih seorang ayah. Kamu melakukannya keesokan harinya. Ya. Aku akan melakukannya besok. Ayahnya masih memikirkan hari esok. Dia sedang menonton acara hari ini. Pesan teks dari perawat dari panti jompo. Dia memberitahunya, ayahnya sudah meninggal. Dia meninggal dengan damai di tidurnya. Mungkin ayahnya mendengarnya, saat mengadakan pemakaman untuk ayahnya. Dia sangat sedih, karena dia adalah satu-satunya kerabat di dunia ini. Hanya tersisa anjing ini. Tony datang ke pantai dan bersiap untuk bunuh diri. Pria itu di tepi pantai, menanggalkan pakaiannya, langkah demi langkah menuju laut. Ini adalah kedua kalinya dia ingin bunuh diri. Kali ini dia sudah siap, tapi anjing itu seperti bisa merasakannya. Niatnya, menggonggong terus-menerus di pantai. Pria itu melihat laut. Baiklah, dia berhasil menyelamatkan pria itu lagi. Orang bernama Tony. Istrinya meninggal karena kanker beberapa bulan yang lalu. Sejak itu dia menjadi depresi. Dan anjing itu adalah cinta dari istri itu. Bahkan dalam video yang direkam sebelum kematiannya. Dan menyuruhnya untuk merawat anjing itu dengan baik. Menonton istri itu di video, dia hanya akan semakin merindukannya. Untuk menghilangkan rasa sakit itu, dia memutuskan untuk menjadi bajingan dan pergi sendiri. Pria ini mengirim surat. Dia jelas membawanya bersamanya. Ini benar-benar berantakan. Tukang pos itu marah. Dia mengeluh. Bahkan anak TK ini, dia tidak akan membiarkan pergi. Kamu adalah pedofil. Aku bukanlah pedofil. Kalau aku pedofil, kamu akan tetap aman, anak gendut. Matt mendatanginya setiap hari. Semoga dia bisa menghibur. Sesekali membiarkan anak itu menemaninya. Tony ingin memesankan makanan untuk anak ini.
Tapi dia diberitahu bahwa orang dewasa tidak dapat memesan makanan. Paket anak-anak, Tony berbohong bahwa keponakannya bisa makan 2 porsi. Ketika paket itu datang, dia di depan bos dan pelayan, tanpa malu-malu dan makan. Seorang pria yang ingin mati. Bagaimana dia bisa masih memiliki wajah? Bertemu seseorang yang dirampok. Tony yang dulunya pemalu. Dia langsung, "Jika kalian punya uang, jangan berikan sampai mati." Mengatakan bahwa bocah itu akan pergi. Tapi dikalahkan oleh Tony. Melewati TK hari ini. Melihat keponakannya bahagia. Ternyata ada yang sering membuli dia. Tony memanggil bocah itu dari perampok. Membuktikan. Akhirnya berguna. Aku adalah orang gila yang melarikan diri dari rumah sakit jiwa. Bila kamu membuli George atau yang lainnya, aku akan pergi ke rumahmu. Saat kamu tidur, akan aku pukul dengan palu ini. Kamu mengerti? Dia akhirnya mengerti. Dia sudah menginginkan melakukan ini dari lama. Hal-hal yang dia tidak berani lakukan. Tapi tiba-tiba, dipanggil oleh psikiater. Menegurnya karena perilakunya ini. Dia hanya ingin melampiaskan amarahnya. Tanpa diduga tapi dia tidak paham. Dia melihat saudara iparnya hari ini, melaporkan gaji staf. Tapi semua orang tahu dia tidak akan mengirimnya. Tapi membuang koran itu di tong sampah. Lalu pergi untuk membeli barang-barang lainnya. Tony tiba-tiba punya ide. Mengajak dia datang ke rumahnya hari ini. Malam itu pria itu datang. Menggulung 1 untuknya. Tony menarik napas dalam-dalam. Melihat pria itu mencuri uangnya. Tapi dia tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Dia jatuh ke sofa. Sang istri kembali seperti keadaan kesurupan. Momen yang paling bahagia dalam waktu yang lama. Tony menemukan pria itu lagi keesokan harinya. Ternyata pria itu sama seperti Tony. Juga kehilangan istrinya. Istrinya meninggal karena overdosis. Hati pria itu sudah mati. Jika dia menyimpan cukup uang, akan membeli banyak barang ini. Mengikuti jalan istrinya, Tony memutuskan untuk membahagiakannya, mengambil cek dan menyerahkan kepadanya. Pria itu memutuskan untuk membeli sesuatu, kembali ke garasinya yang rusak, mengucapkan selamat tinggal ke dunia yang membuatnya sakit. Beberapa hari kemudian Tony melihat, pria itu menjadi asap. Dia tidak tahu. Benar-benar bunuh diri. Menonton video yang direkam istrinya, mengatakan kepadanya untuk mengingat perantara. Jangan minum terlalu banyak, menonton terus. Dia memegang wajahnya lalu menangis. Dia masih merindukan istrinya. Anjing itu mendengar suara lalu datang. Melihat obat di tangannya. Melihat istrinya lagi. Dia masih membuka botol obat itu. Melihat pil di tangan. Anjing itu terlihat seperti mengetahui niatannya lagi. Saat ragu-ragu, bel pintu berbunyi. Ternyata psikiaternya. Dia masih khawatir tentang Tony, harus membawanya keluar untuk minum. Tapi Tony yang pernah mendengarkan suara orang yang makan, menjadi mudah tersinggung. Ajak dia melakukan yoga. Melihat guru itu minum suara minum teh itu, dia memarahi gurunya. Dia memperlakukan hidup dengan pahit. Perlakukan semua orang. Kabar buruk datang lagi. Gedung koran mereka akan dijual. Semua orang akan menganggur. Wanita yang baru datang ini mengeluh kepada Tony. Ibunya cacat, ayahnya tidak dapat bekerja, adik-adiknya masih sekolah. Seluruh keluarga bergantung pada gajinya. Tony mencoba menghiburnya. Bangunan akan dijual, tapi gadis itu menganggapnya serius. Memikirkan kepedulian semua orang padanya di hari kerja. Tony berpikir harus melakukan sesuatu. Tony mengambil inisiatif untuk menemukan bos untuk berbicara. Akhirnya melalui cara emosional, berhasil saling meyakinkan. Memberi waktu 1 tahun lagi. Dia juga mewawancarai seseorang. Orang tua ini. Beritanya sudah 5 tahun. Setiap tahun ulang tahun, semua orang menerima kartu ulang tahun yang sama. Tony tidak sabar. Jangan berpikir apa ini. Berita yang layak diberitakan. Sampai orang tua itu berkata, Dennisnya akan ketawa karena ini. Dia meninggal karena istrinya. Cahaya dalam hidupku langsung menghilang. Aku akan memberitahunya apapun yang terjadi. Hati Tony yang awalnya tidak peka, tapi mendadak, ternyata orang tua itu juga kehilangan hal terpenting dalam hidup.
kehilangan harapan dalam hidupnya. Jadi dia menahan emosinya, mendengarkan dengan tenang. Orang tua itu menceritakan kisahnya dengan kekasihnya. Tidak ada pernyataan eksplisit, tapi bisa ditebak, kartu ucapan ulang tahun. Pasti istrinya sebelum mati. Disusun khusus untuk anaknya, karena dia mengkhawatirkan dirinya sendiri tidak dapat menghabiskan sisa hidupnya bersamanya. Akan menggunakan cara halus ini. Ikut dengannya. Ini mengingatkan Tony lagi. Istrinya sebelum mati. Di dalam video, istrinya yang sakit itu tersenyum. Gunakan nada bicara yang santai. Berbicara tentang Tony. Ajari dia mengenai pekerjaan rumah. Menasehatinya untuk hidup yang baik. Meskipun dia mengatakan pengakuan cinta sejati. Tapi saat sekarat, masih menempatkan masa depan orang lain. Letakkan dulu. Benar-benar bergerak. Sebelum pergi. Tampaknya ditemukan. Etiket sosial bagi manusia. Ucapkan selamat tahun untuk orang tua itu. Tony pulang dan menyetrika pakaiannya. Ambil keberaniannya untuk hidup sampai mati. Afterlife Season 1. Aku merekomendasikan kalian untuk menonton film aslinya. Aku Cumen, kita akan bertemu di lain waktu.